Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Irza Rizani. Video kali ini disponsori atau di request oleh Abang Joli Joni. Beliau ini bertanya di salah satu video saya. Pertanyaannya, Bang, screen recorder atau perekam layar yang terbaik buat abang apa? Menurut abang atau apa? Biar tidak lag saat perekaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau ngasih tahu ke kalian perekam layar itu yang terbaik itu apa dan kelebihan dan kekurangannya. Di sini saya sudah menyiapkan kalau nggak salah ada 3 screen recorder. Yang pertama AZ screen recorder, Mobizen, dan screen recorder bawaan. Kalian juga bisa download di Play Store screen recorder yang lainnya. Ketik aja screen recorder. Nah, di sini banyak sekali screen recorder yang ada di Play Store ataupun di App Store kalian. Tapi di sini saya akan menjelaskan cuma hanya 3 ya. Karena di sini saya mempunyai 3 screen recorder. Nah, langsung saja ke videonya. Yang pertama saya akan kasih lihat AZ screen recorder itu seperti apa. Tinggal kita klik. Oke. Ini sudah masuk di AZ-nya. Oh, ini pengaturannya. Nah, di AZ screen recorder ini menurut di handphone yang saya pakai ini Pocophone F1. Di sini resolusinya bisa sampai Full HD 1080. Ini Full HD. 720 ini HD atau HD, dan seterusnya ada 540, 480, 360, 240 dan custom. Biasanya saya menggunakan saat screen recorder itu yang Full HD. Nah, bitrate ini di AZ hanya sampai 12 Mbps. Biasanya saya pakai yang auto saja, karena kalau langsung kita klik yang paling tinggi, takutnya nanti video kita atau yang kita rekam itu kualitasnya, bukan kualitas sih, size dari rekam itu gede banget. Nah, frame rate atau sering disingkat itu FPS, di handphone yang saya pakai itu support di 60 fps. Tetapi saya akan menjelaskan frame rate saat yang pas saat menggunakan di 60 fps dan di 30 fps. Kalau di 60 fps menurut saya cocok buat merekam saat kalian bermain game. Itu cocok banget. Kenapa? Saat kalian setting di 60 fps, gerakan dari sebuah game saat kalian rekam itu lebih smooth ketimbang yang di bawahnya. Tetapi ada konsekuensinya. Size dari kalian rekam itu size-nya, ukuran dari video tersebut bakalan lebih gede ketimbang yang di bawahnya. Jadi tergantung dari kegunaan kalian. Mau kalian merekam game, saya sarankan di 60 fps. Tetapi kalau kalian mau merekam layar yang khusus untuk tutorial seperti saya, biasanya saya pakai yang 30 fps saja sudah cukup. Karena perbedaan antara size 30 fps sama 60 fps itu sangat jauh sekali. Apalagi yang diatur di resolusinya juga. Nah, time lapse biasanya speed dari sebuah merekam. Ini juga ada di fitur kamera, itu ada record audio. Nah, buat kalian yang sering sekali saat merekam tidak
tidak ada suara saat kalian ngomong ataupun suara-suara game atau saat itu nggak kedengaran. Tinggal kalian aktifkan saja. Oke, ini output directory, maksudnya video yang kalian rekam itu tersimpannya di folder mana. Itu tinggal kalian pilih saja mau di folder mana. Fix green screen. Nah, di sini biasanya buat kalian yang saat perekaman mau nampilin wajah kalian tapi background belakang tuh berwarna hijau. Biasanya buat live streaming itu bisa kalian aktifkan di situ. Terus di control option apa nih? Countdown value nih, saat kalian klik start saat perekaman itu akan terhitung dari 3, 2, 1 baru record, atau 1, 2, 3 baru record. Biasanya default aja. Nah, di sini recording toolbox bisa kalian aktifkan screenshot, kamera, brush. Nah, di sini juga text and logo. Ini maksudnya bisa kalian tambahkan saat perekaman itu, bisa kalian tambahkan teks ataupun logo ataupun ya sejenis itulah. Itu kelebihan dan kekurangan dari AZ Screen Recorder. Sampingnya juga misalkan kalian untuk ngambil screenshot akan ada di ini yang di tengah ya. Kalau saat kalian merekam, hasilnya akan ada di sini. Oke, kita selanjutnya coba di Mobizen. Buka Mobizen ya. Oke, ini. Nah, Mobizen ini langsung sama seperti AZ tadi. Sini videonya, di sini buat screenshot. Di sini pengaturannya. Oke, dulu. AZ. Oke. Pengaturan video di Mobizen. Resolusinya saya dapatkan masih Full HD juga ya. Karena kalau buat screen recorder 4K belum ada. Ini ada quality atau kualitasnya, ini apa nih? Apakah ini bitrate? Saya Mbps. Ini pengaturan default ya, 5 Mbps ini loh. Bisa kalian ubah juga ke kalau kalian mau hasil video kalian jernih atau itu, pilih saja 24 Mbps tapi dengan konsekuensinya size dari video tersebut bakalan besar. Ngomong apa iki? Lepotan. Nah, FPS sama seperti yang di AZ tadi. Tinggal kalian pilih sesuai dengan kegunaan. Saya sarankan ya di 30 ataupun 60 ya. Jangan di bawah 30. Kenapa? Pasti patah-patah saat kalian merekamnya. Biasanya tergantung dengan kegunaan kalian. Misalkan kalian mau bermain game ataupun hanya buat merekam layar biasa ya, tergantung. Kalau buat game di 60 fps, buat merekam biasa di 30 fps saja sudah cukup. Suara kalian enable kan, sama seperti yang tadi. Kalau saat kalian suka nggak ada suara saat merekam ya pasti ini disable, pasti kalian nonaktifkan. Ini opsi recycle nih apa nih? Merubah logo ini ya, kalau nggak salah. Oke, kita next saja. Cam wajah. Nah, cam wajah ini bisa kalian aktifkan saat nih. Mana nih? Nggak ada di sini. Kok reset lagi? Buka lagi ya. Buka dong. Oke, kita next lagi. Cam wajah bisa saat tuh kan tampil kan, bisa kalian lihat sendiri. Biasanya buat live itu sangat penting ini
cam wajahnya diaktifkan. Ini bisa kotak, bisa lingkaran. Mana lingkarannya? Itu lingkaran seperti ini bisa. Ini kita nonaktifkan saja saat masih nggak live. Cam wajah. Oh, ini cacat. Oh, kan soal yang tadi ya. My own watermark. Logo Mobizen-nya. Saat kalian merekamnya akan ada ya sejenis nama Mobizen. Kalau kalian mau nonaktifkan ya kalian harus bayarnya. Waktu perekaman sama patch penyimpanan internal sesuai dengan kebutuhan kalian, mau nyimpan di internal ataupun di eksternal. Di sini bisa pilih bahasa Indonesia. Kalau kalian dari Jepang ataupun bisa bahasa Jepang, monggo silakan diaktifkan. Sebenarnya sama saja ya. Pengaturan setiap screen recorder itu sama. Nah, yang terakhir yang sering sekali saya pakai ini screen recorder bawaan dari handphone yang saya pakai, Pocophone F1. Nah, tampilan dari screen recorder bawaannya seperti ini. Langsung seperti ini. Sini ada pengaturan resolusi. Ini saat saya lagi ngerekam jadi nggak bisa tak-atik ataupun saya setting sendiri atau manual. Nah, di sini ada resolusi sama seperti screen recorder yang lainnya. Itu yang paling tinggi saya pasti Full HD. Nggak tahu di device teman-teman itu Full HD atau enggak, karena setiap handphone itu kemampuannya berbeda-beda. Video quality ini kalau nggak salah bitrate ya. Iya kayaknya bitrate. Quality saya yang paling max karena kapasitas internal saya masih banyak. Orientation ini apa sih? Atau juga saya belum pernah ikutnya. Ini sound source, maksudnya bisa kalian pilih mau melalui dari mic handphone ataupun mic dari eksternal. Bisa kalian pilih sendiri di situ. Fix frame rate. Biasanya saat merekam ada yang patah-patah itu bisa di fix atau diperbaiki. Nah, di frame rate sama seperti terdahulu yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Pasti saya pilih 30 fps buat merekam layar seperti ini saja. Kalau saya mau merekam buat rekam game saat saya bermain game, itu pasti saya setting di 60 fps biar tidak lag saat bermainnya. Ini default semua ya yang di bawahnya. Nah, kesimpulan dari saya, screen recorder terbaik itu semuanya sih ada kelebihan ada kekurangan semua, jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh, si A lebih bagus, fitur pengaturannya lebih banyak, dan fitur si B pengaturannya lebih sedikit. Ini ya kita nggak bisa pukul rata. Pasti di setiap aplikasi itu ada kekurangan, ada kelebihannya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Screen recorder ini khusus buat apa, screen recorder ini buat apa, jadi tergantung penggunaannya. Kalau mau live tadi kalau nggak salah di Mobizen ada ya tadi ya. Apa ini cuy? Nah, di Mobizen kalau kalian mau ini live bisa di Mobizen, langsung ke share di YouTube kalian ataupun di Facebook kalian kalau ada. Nah, cukup sampai di sini video yang saya kasih tahu itu kelebihan dan kekurangan dari setiap perekam layar yang saya punya. Oke, buat kalian yang baru gabung, tolong diklik subscribe-nya biar channel ini berkembang dan memberikan wawasan atau ilmu buat kalian yang bermanfaat untuk kedepannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.